Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai aljabar vektor namun dalam bentuk komponen. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas sekaligus mendefinisikan 4 buah operasi vektor, baik itu penjumlahan, kemudian perkalian vektor dengan skalar, lalu dot product dari 2 buah vektor, dan cross product dari 2 buah vektor. Namun, kita menganalisis keempat operasi vektor tersebut dalam video sebelumnya masih dalam bentuk abstrak. Maknanya abstrak di sini, kita masih menganalisis keempat operasi vektor itu dengan tanpa menggunakan koordinat sistem koordinat manapun. Nah, dalam prakteknya kita bakal lebih mudah jika kita menggunakan sistem koordinat dalam menganalisis operasi vektor. Katakanlah kita bisa menggunakan koordinat kartesian yang terdiri dari sumbu X, Y, Z, dan kita tinggal bekerja dengan menggunakan komponen vektor. Oke, katakanlah kita punya X topi, kemudian Y topi, dan Z topi yang merupakan vektor yang sejajar, vektor satuan yang sejajar dengan koordinat X, Y, Z. Oke, kita coba gambarkannya. Nah, oke, kita coba gambarkan. Katakanlah kita punya sistem koordinat, katakanlah ini X, kemudian ini Y, ini Z, atau misalkan yang ini X misalnya, ini X, ini Y, kemudian yang ini Z. Nah, maka vektor satuan yang sejajar dengan X ini, kita pakai warna lain sebentar. Ini ya, ini. Kemudian ada vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Y dan vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Z. Oke, vektor satuan di sini dia maknanya sebuah vektor yang memiliki magnitud bernilai 1 atau besar vektornya, panjang vektornya dia 1. Nah, kita katakan vektor satuan yang sejajar sumbu X ini X topi, lalu vektor satuan yang sejajar sumbu Y ini Y topi, dan vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Z ini kita katakan Z topi. Oke. Nah, ternyata pada saat kita punya sebuah vektor, katakanlah vektor A misalkan. Anggap kita punya sebuah vektor A. Oke, kita coba gambarkan dulu letak dari vektor A ini. Ini kita coba copy dulu. Oke, ini aku hanya ingin menunjukkan sistem koordinat kartesian. Dan kita bisa menganalisis vektor dengan menggunakan sistem koordinat ini. Oke, sebentar. Oke, kita hapus dulu. Oke, katakanlah aku punya sebuah vektor A. Vektor A itu misalkan ini vektor A. Arahnya misalkan ke sana.
Nah, ternyata vektor A ini kita bisa memperluas atau menyatakan vektor A ini dalam vektor basis. Jadi kita bisa menyatakan A dalam X topi, Y topi maupun Z topi. Jadi A ini ya, ini kita bisa nyatakan dalam sesuatu kali X topi, katakanlah ini sebentar. Katakanlah A ini kalau kita nyatakan dalam X topi, jadi ini kemudian ditambah dengan ini, lalu ditambah dengan ini. Oke. Nah, katakanlah yang ini AX AX kali X topi, kemudian yang ini AY kali Y topi, dan yang ini AZ kali Z topi. Oke, jadi di sini yang ingin aku tunjukkan bahwasanya kalau aku punya vektor A, ini kita bisa perluas dia. Kita bisa nyatakan dia dalam X topi, Y topi, maupun Z topi. Tentu saja di sini sesuatu kali X topi. Nah, sesuatunya ini kita eh, katakan dia sebagai komponen dari vektor A. Oke, kalau secara matematis, di sini kita bisa tuliskan bahwasanya vektor A dia akan sama dengan AX kali X topi, kemudian ditambah dengan AY kali Y topi, dan ditambah AZ kali Z topi. Jadi ini sebagaimana penjumlahan vektor biasa. Jadi A ini sama dengan vektor ini, yaitu AX X topi, ditambah vektor ini AY Y topi, dan ditambah dengan ini AZ Z topi. Dan vektor A kalau kita lihat pada gambar ini dia eh, sama dengan hasil penjumlahan dari ini. Yaitu sebuah vektor dengan ujungnya itu sama dengan ujungnya AX X topi, dan kepalanya dia sama dengan kepala dari AZ Z topi. Oke, nah di sini ada angka AX, AY, AZ. Nah ini kita katakan AX, AY, AZ. AX, kemudian AY, dan AZ. Kita katakan dia sebagai komponen dari vektor A. Komponen vektor A. Nah, kalau kita lihat secara geometris, sebenarnya baik AX, AY maupun AZ, ketiganya ini merupakan proyeksi dari vektor A itu sendiri dalam sumbu X, Y, maupun Z. Oke, biar lebih jelas kita coba gambarkan lagi ya. Jadi kalau kita coba gambarkan lagi, kita katakanlah ini sumbu X ya, sumbu Y, kemudian ini sumbu Z, terus ini tadi vektor vektor A itu tadi ini ya. Nah, ini vektor A. AX, AY, AZ tadi sebenarnya dia sama dengan proyeksi dari A ini baik terhadap sumbu X. Oke, ini kita coba gambarkan dulu sebentar. Sebentar. Oke, sebentar, sebentar. Nah, kalau kita coba proyeksikan A ini ke sumbu X, maka kita akan dapatkan nilai dari AX ini, AX X topi. Nah, ini. Lalu kalau kita proyeksikan A ke sumbu Y, kita dapat
AY ini. Lalu kalau kita proyeksikan A ke sumbu Z, kita dapat dia nilai dari AZ. Jadi AX, AY, AZ dia sebenarnya merupakan proyeksi dari vektor A ke sumbu X, Y, dan Z. Atau kita juga bisa tuliskan bahwasanya nilai dari AX dia akan sama dengan A kita dotkan dengan X topi. Ya, kenapa bisa ini? Oke, kita tahu kan dari video sebelumnya bahwasanya perkalian dot itu bermakna kita mengalihkan proyeksi dari vektor A ke vektor X topi, lalu kita kalikan dengan panjang dari atau magnitud dari X topi itu sendiri. Dan magnitud dari X topi ini karena dia vektor satuan, maka nilainya 1, maka sehingga kita dapat bahwa nilai dari ini sama aja dengan proyeksi dari A terhadap sumbu X. Begitupun kita juga akan dapat nilai dari AY akan sama dengan A, kita dotkan dengan Y topi, dan nilai dari AZ, sebentar, dan nilai dari AZ dia akan sama dengan A, kita dotkan dengan Z topi. Oke, dengan cara ini kita bisa memformulasikan ulang operasi vektor yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sudah bahas ada penjumlahan vektor, kemudian perkalian vektor dengan skalar, lalu dot produk dua buah vektor dan cross product dari dua buah vektor. Nah, kita akan coba membahas satu-satu. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor namun dengan metode bentuk komponen. Oke, katakanlah di sini kemarin kita sudah membahas, katakanlah kita punya vektor A itu ini katakanlah, ini vektor A, kemudian kita punya, katakanlah ini vektor B. Nah, kalau kita jumlahkan, kemarin kan kita tinggal letakkan aja ekor dari vektor B ini ke vektor A, lalu ini sama dengan vektor A plus B. Oke, lalu kalau kita ingin menyatakan dalam bentuk komponen vektor A dan B, kira-kira bagaimana penjumlahan vektor ini? Oke, kita coba nyatakan dulu. Sebagaimana barusan kita sudah mendapatkan kalau kita punya A, kita bisa nyatakan dia dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita bisa nyatakan B dalam bentuk komponen vektor dari B. Oke, sebentar. Kita bisa nyatakan B dalam bentuk komponen vektor dari B, yaitu Bx, X topi, plus By, Y topi, plus Bz, Z topi. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau menjumlahkan kedua buah vektor ini, bagaimana? Oke ya, kita tinggal jumlahkan saja ke semua vektor itu. Jadi kalau aku punya A plus B, maka dia akan sama dengan ini tentunya. Sebentar. Tentunya ini kita tambah lagi dengan ini. Oke. Jadi kita punya A plus B, dia sama dengan AX plus BX X topi, lalu plus AY plus BY Y topi, plus AZ plus BZ Z topi. Jadi di sini ada katakanlah aturan satu. Oke, untuk menjumlahkan vektor, maka
jumlahkan saja masing-masing komponennya. Jadi kita tinggal tambah aja komponen dari di komponen sumbu X dari A dan B kita jumlahkan jadi AX plus BX. Lalu komponen sumbu Y-nya dari A dan B kita jumlahkan dapat AY plus BY. Dan komponen Z-nya dari A dan B kita sama-sama jumlahkan. Kita dapat AZ BZ. Oke, itu yang pertama untuk penjumlahan vektor. Lalu sekarang bagaimana untuk perkalian vektor dengan skalar? Oke, perkalian vektor dengan skalar. Jadi katakanlah kita punya vektor A, ya sama dengan ini katakanlah. Kita punya vektor A. Nah, lalu kita ingin mencari berapa perkalian vektor A ini dengan A kecil, katakanlah A. Nah, dia ya ini pasti sama aja dengan A kali semua ini tentunya. A kali semua ini. Sehingga kita dapatkan dia sama dengan A kecil kali AX, X topi, lalu tambah A kecil kali AY, Y topi, dan kita tambah lagi dengan A kali AZ, oh maaf, sebentar, AZ, Z topi. Nah, jadi di sini, oke, katakanlah ini aturan 2. Aturan 2. Untuk mengalihkan, oke, atau sebentar, ini tak pindah aja. Kita pindah saja. Oke. Untuk mengalihkan vektor dengan skalar, kalikan saja masing-masing komponennya. Oke, itu perkalian vektor dengan skalar. Nah, sekarang bagaimana dengan dot produk dari dua buah vektor? Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, bagaimana dot produk dari dua buah vektor. Oke, kita coba gambarkan lagi ya koordinat ini. Kita copy dulu sebentar. Ini kita copy lagi. Kita tuliskan lagi di bawah. Oke. Kalau kita lihat di sini ada hal menarik terkait vektor satuan X topi, Y topi, dan Z topi. Nah, di sini ketiga vektor ini saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Nah, sekarang kira-kira bagaimana jika kita mengoperasikan, misalkan X topi kita dotkan dengan X topi. Maka ini pasti hasilnya karena X topi pasti sejajar dengan dirinya sendiri. Maka nilai dari ini tinggal kita kalikan saja magnitude dari X topi dengan magnitude dari X topi. Dan kalau kita tulis dalam bentuk umumnya kan seperti ini. X topi kita kalikan magnitudenya dengan magnitude dari X topi, lalu kita kalikan dengan cos theta. Namun sudut antara X topi dengan dirinya sendiri pasti dia 0, sehingga nilai dari cos 0 dia 1, sehingga kita bisa langsung dapatkan nilainya dari X topi kalikan X topi itu 1 kali 1 yang hasilnya
1. Nah, begitupun untuk Y topi, pada saat kita dotkan dia dengan dirinya sendiri, kita dapat nilai sama. Dan kita juga akan dapat nilai dari Z topi, kita dotkan dengan Z topi, dia hasilnya sama dengan 1. Nah, lalu bagaimana kalau kita mendotkan? Oke, ini kita tunda dulu ya. Ini kita letakkan di sini. Misalkan kita mendotkan X topi katakanlah dengan Y topi misalkan. X topi dengan Y topi. Karena dia tegak lurus maka dia pasti hasilnya 0. Begitupun X topi dengan, maaf sebentar. Begitupun Y topi kalau kita dotkan dengan Z topi dia juga 0. Z topi kita dotkan dengan X topi dia juga sama dengan 0. Begitupun kalau kita balik ya sama aja ya. X topi dot Y topi kan sama aja dengan Y topi dot X topi. Atau oke kita tulis aja. Ini kalau kita dotkan dengan ini dia juga hasilnya 0. Lalu ini kalau kita dotkan dengan ini dia juga hasilnya 0. Dan ini kalau kita dotkan dengan ini dia juga hasilnya 0. Oke, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mendotkan A dengan B? Oke, kita coba tuliskan ulang ya, nilai dari A dan B. A dan B itu ini ya, ini kita copy dulu. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita mengoperasikan kedua vektor ini? Jadi, kita katakanlah kita mau mencari nilai dari A dot B. Maka dia pasti sama dengan, ini kita tulis semua. Ini kita tulis semua. Nah, kita dotkan, oke sebentar. Ini sepertinya agak muat. Oke, kita geser dulu. Bentar. Oke, sebentar. Oke, ini kita dotkan dengan ini. Kita terus ulang aja ya. BX X topi, kemudian plus BY Y topi, dan plus BZ Z topi. Oke, seperti itu. Dan sekarang kalau kita coba operasikan, kita bakal dapat hasil ini. Kita bakal dapat dia sama dengan, oke, kita distribusikan dulu dia. Kita akan dapat AX X topi, kita dotkan dengan ini semua. Ini semua ya. Oke, kita tulis semua dulu ya, sebentar. AX X topi dot ini, lalu kita tambah dengan AY Y topi, kita dotkan dengan ini, lalu kita tambah lagi dengan AZ Z topi, kita dotkan dengan itu. Nah, sekarang kita perpanjang lagi. AX X topi, kita dotkan dengan BX X topi, maka kita dapatkan AX BX X topi dot X topi, lalu ditambah dengan AXBY X topi dot Y topi, lalu kita tambah lagi dengan AXBZ Z topi, oh maaf,
X topi dot Z topi. Lalu kita tambah lagi dengan AYBX, X topi, oh maaf, Y topi ya. Y topi dot X topi. Kita tambah dengan AYBY, Y topi dot Y topi. Kita tambah lagi dengan AYBZ, Y topi dot Z topi. Lalu kita tambah lagi dengan AZ BX, Z topi dot X topi. Kita tambah AZ BX, Z topi dot Y topi plus AZ BZ. Oh ini BY ya, maaf. Ini BY. Z topi dot Z topi. Oke, kita dapatkan ini semua. Namun sebagaimana tadi di awal kita ketahui bahwasannya nilai dari ini dia 0, nilai dari ini 0, X topi dot Y topi 0, jadi ini habis, ini juga habis, ini habis, 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 dan habis. Sehingga kita hanya mendapatkan 3 ruas saja, dan nilai dari X topi dot X topi dia 1, sehingga kita dapatkan dia nilainya AX BX, kemudian ditambah AY BY, kita tambah lagi dengan AZ BZ. Oke, jadi aturan ketiga di sini. Aturan ketiga. Nah, kalau kita ingin menghitung dot product, maka tinggal kalikan masing-masing komponen sejenis. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir di sini kita akan mencoba membahas tentang cross product. Oke, namun sebelum itu kita coba menghitungnya. Bagaimana misalkan kita mengalihkan A dengan A sendiri. Katakanlah ini. Katakanlah kita mengalihkan nilai dari A, kita kalikan dengan A itu sendiri. Jadi A dot A, A dot A. Maka dia akan sama dengan ini ya. Ini kita tulis ulang sebentar. Ini oke, sebentar. Oke, ini kita dotkan dengan dirinya sendiri. Oh, kurang panjang. Oke, oke, sebentar, sebentar. Kita dotkan dengan AX, X topi plus AY, Y topi plus AZ, Z topi. Oke, dan sebagaimana tadi, dia hasilnya tinggal kita kalikan saja komponen sejenis, jadi AX dengan AX, maka kita punya AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Oke, jadi eh, A dot A, A dot A, karena ini kan A itu kan searah dengan A, sehingga kita akan punya nilai dari A dot A sama dengan magnitud A kita kalikan dengan magnitud A, kemudian dikalikan cos theta, namun karena theta atau sudut antara A dengan A itu 0, maka tinggal A kalikan A biasa, sehingga atau A kuadrat jadinya, atau A kuadrat jadinya, sehingga kita punya nilai dari A, magnitud dari A, dia sama dengan akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Oke. Ini kalau kita lihat sebenarnya bentuk ini merupakan bentuk bentuk
teorema Pitagoras, namun yang kita bentuk dalam 3 dimensi. Oke, seperti itu. Oke, ini mungkin kita kasih nama dulu ya persamaannya ya. Oke, yang pertama yang di sini, hmm, ini kita katakan dia persamaan 1,7 ya. Lalu yang di sini, ini persamaan 1,8. Oke, dan yang ini semua. Nah, ini semua kita katakan dia persamaan 1,9. Bentar. Lalu yang ini dia persamaan 1,10 dan yang ini persamaan 1,11. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk perkalian cross product dari dua buah vektor? Oke, kita tuliskan ulang ya, sebentar. Cross product dari dua buah vektor. Nah, kita coba untuk kasus vektor satuan, X topi, Y topi, dan Z topi. Kira-kira bagaimana jika kita mengcrosskan masing-masingnya? Oke, kita gambarkan ulang di bawah. Oke. Bagaimana jika kita mengcrosskan? eh, Oke, yang pertama, kalau kita menghitung X topi cross X topi dulu, karena dia pasti sejajar dengan dirinya sendiri, maka nilai crossnya 0. Begitupun untuk Y topi, cross Y topi, dia juga bakal sama dengan 0. Dan Z topi, cross Z topi, dia juga sama dengan 0. Nah, kapan dia 0? Tentu saja pada saat kita mengcrosskan sesuatu yang tidak saling sejajar. Oke, katakanlah di sini kita crosskan X dan Y ya. Kita cross X, cross Y. Nah, maka dia ya pasti dia sama dengan min dari Y cross X dan nilainya dia sama dengan Z. Oke, kita dengan aturan tangan kanan kita bisa dapatkan kalau X cross Y dia akan sama dengan Z dan sebaliknya Y cross X dia sama dengan min Z topi. Nah, dengan cara yang sama kita juga akan mendapatkan nilai dari Y topi cross Z topi dia sama dengan min Z topi cross Y topi dia sama dengan X topi. Lalu yang terakhir kita punya Z topi cross X topi dia sama dengan min X topi cross Z topi dia sama dengan Y topi. Oke. Nah, lalu bagaimana pada saat kita menghitung nilai dari A cross B? Oke, kita tuliskan ulang ya. Kita tuliskan ulang A dan B-nya. Ini katakanlah. Nah, kalau kita menghitung nilai dari A, kita crosskan dengan B, maka dia pasti sama dengan yang pertama, AX X topi, kemudian plus AY Y topi, plus AZ Z topi, kita crosskan dengan BX X topi, lalu kita tambah dengan BY Y topi, dan yang terakhir kita tambah dengan BZ Z, oh maaf, Z topi. Oke. Nah, dari sini kita bisa perpanjang kembali ya, jadi seperti ini. Oke. Seperti pada perkalian dot ya, ini. Ini kita tuliskan ulang sebentar.
Sebentar. Oke, sama dengan ini, tapi ini kita bukan perkalian dot, tapi perkalian cross. Jadi ini kita ubah dulu. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita mengcrosskan antara X dengan X, maka dia pasti nilainya 0. Y dengan Y dia 0, dan Z dengan Z dia 0. Berbalik dengan tadi dot. Kalau dot tadi yang ada nilainya hanya yang sama. Ini malah pada saat sama dia nilainya nggak ada. Oke, kita tuliskan ulang ya, sebentar. Nah, jadi di sini kita kalau kita crosskan ini dengan ini dia sudah 0, kita nggak usah tulis. Tinggal ini dengan ini. Kita punya AX BY, lalu X topi cross Y topi, lalu kita tambah AX BZ, X topi cross Z topi. Lalu yang bawahnya lagi kita punya AY BX, Y topi cross X topi. Y dengan Y ini 0 ya. Jadi tinggal yang paling belakang. AY BZ, Y topi cross Z topi. Dan yang terakhir kita punya AZ BX, Z topi cross X topi, plus AZ BY, sebentar, AZ BY, kemudian Z topi cross Y topi. Dan ini yang terakhir ini nilainya 0. Oke, kita punya itu. Kita masukkan bahwasanya nilai dari ini. Oke, sebentar. Kita sudah punya nilai dari masing-masing ini ya. Ini kita sudah coba hitung barusan. Contohnya yang X cross Y dia sama dengan Z topi, dan Y cross X dia sama dengan min Z topi. Sehingga kita dapatkan dia sama dengan ini. AX BY, kemudian Z topi, lalu plus AX BZ, min Y topi, lalu plus AYBX, dia min Z topi, plus AYBZ, X topi, plus AZBX, dia Y topi, dan yang terakhir plus AZBY, dia min X topi. Oke, kita tinggal satukan semuanya sehingga kita akan dapatkan dia nilainya AYBZ, kemudian dikurangi AZBY, X topi, lalu kita jumlah dengan AZBX. AZBX kita kurangi dengan AX BZ, Y topi, dan kita tambah lagi dengan AX BY min AYBX Z topi. Oke. Nah, agar bentuknya tidak terlalu panjang, kita bisa
modifikasi bentuk A cross B ini menjadi seperti ini. Jadi kalau kita punya A cross B, dia akan sama dengan determinan dari yang baris pertama kita isi dengan matriks satuannya, kita isi dengan X topi, Y topi, dan Z topi. Lalu yang baris kedua kita isi dengan komponen dari A, AX, AY, AZ, dan yang baris ketiga kita isi dengan komponen dari B, BX, BY, BZ. Oke, ini kalau kita hitung, dia akan sama dengan yang ini. Oke, seperti itu. Jadi, ini kita tulis ya, aturan keempat. Untuk menghitung cross product dari dua buah vektor, nah, maka hitung determinan matriks dengan baris pertama berisi vektor satuan, dalam hal ini dia X, Y, dan Z. Lalu baris kedua berisi komponen vektor A dan baris ketiga berisi komponen vektor B. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, ini contoh soal. Oke, di sini kita diminta untuk mencari sudut antara diagonal bidang pada kubus. Oke, ini problem yang kita hendak selesaikan. Nah, oke, sebelum itu kita bakal coba mengilustrasikan bagaimana maksud dari soal ini. Nah, jadi kalau kita misalkan punya sebuah kubus, oke, katakanlah kita punya sebuah kubus, kita letakkan di koordinat X, Y, Z ya. Oke, kita gambarkan dulu sebentar. Katakanlah ini koordinat X, kemudian ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kita gambarkan sebuah kubus yang katakanlah panjang rusuknya 1. Oke, ini ya misalkan sebentar. Oke, sebentar. Oke, ini kubusnya. Nah, sekarang antara titik ini, nah ini ke sini. Nah, sebentar, tak gambar pakai warna lain. Ini ke sini, ini diagonal bidang. Begitupun ini juga diagonal bidang. Oh, sebentar. Oke, ini diagonal bidang. Nah, kita diminta untuk mencari berapa sudut antara dua diagonal ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita untuk tahu sudut ini kita perlu tahu dulu berapa besar vektor
yang menghubungkan titik ini ke titik ini. Ya, kemudian berapa vektor yang menghubungkan titik ini ke titik ini. Ya, katakanlah yang pertama ini kita namakan dia vektor A yang menghubungkan titik 0, titik pusat koordinat ke titik ini. Katakanlah ini vektor A dan yang ini kita katakan vektor B. Oke. Nah, kita coba lihat bagaimana koordinat dari masing-masing titik di sini. Nah, di sini kalau kita lihat titik ini tentu saja koordinatnya 0,0,0 dan yang di sini dia koordinatnya 1,0,1 karena ini kan nggak ada di sumbu Y. Terus yang ini dia 0,1,1. Oke. Jadi kalau kita nyatakan berapa panjang dari vektor ini dalam bentuk komponen vektor, kita dapatkan untuk vektor A dia sama dengan 1 kali X topi lalu tambah 0 kali Y topi dan tambah 1 kali Z topi. Dan untuk yang B dia sama dengan 0 kali X topi tambah 1 kali Y topi tambah 1 kali Z topi. Oke, nah sekarang kita ingin mencari sudut antara A dan B. Nah, kita tahu kalau kita mengalihkan atau mencari dot product dari A dan B, kita dapatkan A dot B, dia akan sama dengan magnitud dari A kalikan magnitud dari B, kita kalikan dengan cos theta, yang mana theta ini sudut antara kedua vektor itu. Jadi kita dapat cos theta dia sama dengan A dot B per magnitud A kali magnitud B. Oke. Nah, kita tentu saja yang pertama perlu cari ini berapa, dan ini berapa. Yang pertama, kita coba cari dulu berapa A dot B. A dot B, sebagaimana tadi kita tinggal kalikan masing-masing komponennya ya. 1 kali 0, tambah 0 kali 1, tambah 1 kali 1. Maka nilainya dia sama dengan 1. Nah sekarang, berapa magnitud dari A? Kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai ini. Nah, magnitud dari A berarti sama dengan akar dari AI kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Kita masukkan ya. Kita udah punya AX, AY, AZ. Oke, sebentar. Maka kita punya magnitud dari A, dia sama dengan akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 1 kuadrat. Dan dia sama dengan akar 2. Lalu untuk B, dia sama dengan akar 0 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat, dia juga sama dengan akar 2. Nah, sehingga kita punya nilai dari cos theta, dia sama dengan A dot B1 per magnitud A akar 2, magnitud B akar 2, jadi kita punya dia nilainya setengah. Nah, sekarang cos berapa yang nilainya setengah? Tentu saja pada saat tetanya dia bernilai 60 derajat. Oke, kita sudah dapatkan jawabannya. Nah, mungkin dari kalian ada yang kepikiran gimana kalau misalkan kita tinggal tarik lagi aja garis ke sini dari titik ini ke titik sini, sehingga yang garis merah ini membentuk segitiga sama sisi, sehingga udah dapat dipastikan sudut antara ininya ya saling 60 derajat. Nah, ini juga bisa dengan cara ini. Namun di sini yang ingin kutekankan, untuk kasus di mana dia bukan kubus misalkan, katakanlah panjangnya berbeda, maka di sini kita tidak bisa menggunakan cara itu, dan mau tidak mau kita perlu menggunakan cara ini. Kita perlu menggunakan dot product. Oke,
Ini untuk contoh soal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dua buah problem. Oke, sebentar. Jadi kita akan bahas dua buah problem. Yang pertama problem 1.3. Oke. Nah, di sini kita sama kayak tadi, kita diminta mencari sudut antar diagonal ruang. Ruang dari sebuah kubus. Oke. Ini mirip dengan soal sebelumnya yang di example. Namun kalau di sini kita mencari sudut antar diagonal bidang, sekarang kita nyari sudut antar diagonal ruang. Nah, tentu saja kita perlu gambarkan lagi kubus seperti ini. Oke, sebentar. Namun di sini kita perlu ganti beberapa. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang diagonal bidang, diagonal ruang, maka kita mencari diagonal yang masuk di antara kubus ini. Ya, misalkan ini atau misalkan ini, kita bisa pakai ada 4 diagonal bidang dari ini. Titik ini juga bisa, titik ini juga bisa. Nah, oke. Kita bakal mencoba menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sekarang sebentar. Nah, sekarang kita coba ambil salah satu aja diagonal ruang. Katakanlah yang ini misalkan. Katakanlah yang ini. Dari titik ini ke sana. Nah, oke. Katakanlah sebut saja dia sebagai D D1 katakanlah. Katakanlah dia sebagai D1. Kemudian kita punya vektor lain yang merupakan vektor diagonal ruang yang arahnya dari sana ke sana. Katakanlah dia D2. Oke. Nah, titik ini dia terletak di berapa dia? Terletak di 0,0,1. Lalu titik yang ini dia terletak di 1,1,0 dan yang titik ini dia 0,0,0 dan yang ini dia 1,1,1. Nah, artinya kita punya yang pertama vektor D1 katakanlah. Dia memiliki panjang ya tinggal ini dikurangi ini ya. Berarti 1 min 0 x topi
1 min 0 X topi, kemudian kita jumlah dengan 1 min 0 Y topi, kita jumlah lagi dengan 1 min 0 Z topi. Dan yang D2 dia sama dengan, ya tentu saja tinggal ini kita kurangi dengan ini. Kita punya 1 min 0 X topi tambah 1 min 0 Y topi, lalu tambah dengan 0 min 1 Z topi. Nah, artinya kita punya nilai dari D1 dia sama dengan 1 X topi plus 1 Y topi dan plus 1 Z topi. Dan untuk yang D2 dia sama dengan 1 X topi plus 1 Y topi dan min 1 Z topi. Nah, kalau kita lihat dari kedua vektor ini, pada saat kita dotkan, oke, kita pada intinya sekarang ingin mencari sudut ini. Sudut antara dua vektor ini, kalau kita coba gambarkan dulu ya. Ini kan seakan-akan dia gini, seakan-akan dia gini kan. Nah, seakan-akan dia gini kan. Nah, kita mau nyari sudut ini. Oke, sebentar. Kita mau nyari sudut ini. Nah, sudut ini kan sebenarnya sama aja dengan pada saat kita memindahkan vektor ini. Sebentar. Pada saat kita coba pindahkan dia ke sana. Nah, ini kan sudut ini yang kita cari sebenarnya. Nah, sudut ini kan. Oke, sebentar. Sudut ini dia sama aja dengan sudut ini. Oh, sebentar. Sebentar. Nah, sama aja dengan sudut ini. Ini tadi D1 ya, D1, ini D2. Mungkin kalian nanya, kenapa kok bisa di sini aku asal geser aja vektornya? Ya sama kayak pembahasan di video sebelumnya, vektor ini dia punya arah, punya magnitude, namun tidak punya lokasi. Jadi kita bisa geser semau kita selama kita nggak mengubah besar maupun arah dari panahnya ini. Nah, oke. Jadi kalau kita mau menghitung sudut ini ya kita bisa pakai tadi, kita bisa pakai dot karena kita punya misalkan D1 kita dotkan dengan D2, dia sama dengan magnitude dari D1, magnitude dari D2 kita kalikan dengan cos theta. Jadi kita punya cos theta di sini dia sama dengan D1 dot D2 per magnitude D1 magnitude D2. Oke, kita coba hitung ya. Nah, sekarang nilai dari D1 dot D2 kita tinggal kalikan komponen yang sejenis, ya tinggal 1 kali 1 plus 1 kali 1 plus 1 kali min 1. Berarti dia sama dengan 1. Nah, selanjutnya magnitude dari D1 dia berarti sama dengan akar. Komponen dari D1 dia ada 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Dan komponen dari D2 dia sama dengan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Dia juga sama nilainya sama dengan akar 3. Nah, sehingga kita punya nilai dari cos theta dia sama dengan 1 per akar 3 kali akar 3 dia sama dengan sepertiga. Dan kalau kita coba untuk menghitung nilai dari theta ini dia sekitar 70,53 derajat. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari sudut antar diagonal ruang pada kubus. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke problem 2.
Nah, di problem selanjutnya, di problem 1T4. Nah, kita diminta untuk menggunakan, oke sebentar, gunakan cross product untuk mencari komponen komponen vektor dari dari vektor satuan entopi yang tegak lurus dengan bidang pada gambar berikut. Oke, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, pada bidang ini ya, jadi kita punya 3 titik. Oke, ini ada sebuah titik yang terletak di sumbu X, kemudian satu lagi di sumbu Y, satu lagi di sumbu Z. Nah, kalau kita hubungkan ke 3 titik ini, kita akan mendapatkan sebuah bidang. Dan kita diminta untuk mencari berapa besar komponen vektor dari vektor satuan entopi ini. Yang mana entopi ini dia tegak lurus dengan bidang yang di sini saya tandai dengan warna biru. Nah, oke, sebelum itu kita coba definisikan dulu, katakanlah vektor posisi dari 1, 2, dan 3. Kita definisikan dia sebagai A, B, C, katakanlah. Jadi kita punya A itu sama dengan, maaf sebentar, kita punya A, dia sama dengan 1 X topi, kemudian plus 0 Y topi, dan plus 0 Z topi. Lalu untuk B, dia sama dengan 0 X topi, kita tambah dengan 2 Y topi, dan kita tambah dengan 0 Z topi. Dan kita punya C, dia sama dengan 0 X topi plus 0 Y topi dan plus 3 Z topi. Jadi kalau kita gambarkan, oke, ini A, oke sebentar, ini vektor A, ini vektor B, dan ini vektor C. Oke sebentar, ini kita tuliskan lagi aja, sebentar. Sebentar. Oke, tak tuliskan lagi di bawah. Nah, ini jawabnya. Bentar. Oke. Nah, oh ini belum tak hapus. Bentar. Oke, ini kita namakan dia sebagai A ya. Lalu yang ke arah sana dia kita namakan B, dan yang ke arah sana kita namakan dia C. Nah, kita perlu tahu dulu gimana caranya kita membentuk sebuah vektor yang dia searah dengan entropi. Nah, kita bisa akali dia dengan memanfaatkan vektor yang bisa dibentuk dari A, B maupun C. Oke, misalkan dari vektor A dan C. Katakanlah kita punya vektor ini, vektor yang arahnya dari sini ke sana. Kita namakan dia, oke, tak arahkan dulu sana. Kita namakan dia misalkan vektor V. Oke,
Jadi kita punya V, V dia sama dengan tentu saja C min A. C min A. C min A ya. Karena pada saat A tambah V dia sama dengan C kan. Maka V itu C min A. Nah, sehingga kita dapatkan, kita kurangi C dengan A. C tadi ini ya, C tadi ini, A yang atasnya. Kita kurangi C dengan A, maka kita dapatkan V itu dia min X top, min 1 X topi, kemudian plus 0 Y topi, dan plus 3 Z topi. Oke, selanjutnya katakanlah kita ingin mencari vektor ini, vektor yang arahnya dari sini ke sini, yaitu vektor ini. Nah, sebentar, sebentar. Kita namakan saja dia misalkan W. Nah, vektor W ini tentunya dia akan sama dengan B min A. Yang kalau kita masukkan dia akan sama dengan, oke, B min A kita pakai dari sini ya. Jadi kita punya dia min 1 X topi, kemudian plus 2 Y topi, dan plus 0 Z topi. Nah, kita sudah punya vektor V dan W. Lalu akan kita apakan kedua vektor ini? Nah, kalau kita lihat di sini, vektor V dan W dia berada pada bidang yang tegak lurus dengan entopi ini. Artinya apa? Pada saat kita mengcrosskan V dengan W, maka kita akan dapatkan vektor yang tegak lurus dengan bidang yang dibentuk V dan W ini. Makanya kalau dia tegak lurus dengan bidang V, W, maka pasti arah vektor hasil cross eh, W dengan V atau V dengan W dia akan sejajar dengan vektor N. Nah, di sini goals yang akan kita lakukan. Sekarang permasalahannya kita akan mengcrosskan V dengan W apa W dengan V. Nah, kita gunakan aturan tangan kanan. Jadi di sini agar arahnya dia enggak ke belakang sana ya, tapi searah dengan entopi, kita perlu mengcrosskan W dengan V. Oke, kita crosskan ya, W dengan V. W kita crosskan dengan V, maka kita punya dia sama dengan X topi, Y topi, dan Z topi. Lalu untuk W komponennya dia ada min 1, 2, dan 0. Ada min 1, 0, dan 3. Oke, tinggal kita kalkulasi dari sini. Maka kita akan dapatkan dia sama dengan, oke, yang pertama 2 kali 3 6, kurangi 0 berarti 6 ya. 6 X topi. Oke. Lalu yang kedua, kita punya 0 kali min 1 0, kemudian dikurangi min 1 kali 3 berarti plus 3. Jadi kita punya plus 3 Y topi. Terus yang terakhir min 1 kali 0 0 dikurangi min 1 kali 2 berarti plus 2. Berarti plus 2 Z topi. Oke, kita sudah punya vektor W cross V. Katakanlah vektor W cross V ini dia, oke, sebentar. Katakanlah W cross V dia sama dengan ini kan. Ya, katakanlah W cross V itu sama dengan vektor N besar katakanlah. Nah, ini. Dia katakanlah sama dengan ini. Nah, sekarang apakah vektor ini adalah vektor yang sama dengan ini? Enggak. Vektor N besar itu memang dia searah dengan vektor satuan entopi. Namun besarnya tentu belum tentu sama. Jadi katakanlah vektor N itu ini. Ini vektor N. Dia searah dengan N kecil, namun
belum sama besarnya dengan entropi. Jadi gimana caranya kita mengatasi ini? Nah, oke, kita sudah punya vektor n besar, tapi kita nyatakan dalam vektor satuan x topi, y topi, dan z topi. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana kalau kita nyatakan vektor n ini dalam entopi? Jadi dalam dalam vektor satuan ini. Oke, kita gambarkan lagi. Ini berarti katakanlah entopi itu ini. Ini vektor, oh maaf, ini vektor n besar. Maka n besar ini, n besar ini juga kita bisa nyatakan dalam magnitud dari n kita kalikan dengan entopi. Nah, dua hal ini kita gabungkan, maka kita punya n magnitud n kalikan entopi dia sama dengan ini. Nah, dia sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita hitung berapa magnitud dari n. Oke. Magnitud dari n berarti dia tinggal sama dengan akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Dan dia nilainya sama dengan 36 tambah 9 tambah 4 dia sama dengan akar 49 atau dia sama dengan 7. Nah, jadi kita punya 7 entopi sama dengan ini semua. Oke, jadi akhirnya kita dapatkan nilai dari n topi dia sama dengan 1/7 dari ini semua. Oke. Oke, itu nilai dari nilai komponen vektor dari vektor satuan n topi. Kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke, seperti itu untuk pembahasan mengenai aljabar vektor dalam bentuk komponen vektor. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.